Mbak. Masa sih? Hari ini gue sinyal gue kali ya. Gue nggak lihat. Gambar gue kok gitu. Nggak muncul ya? Kalau gambar yang nggak muncul tuh berarti sinyal. Mbak delay, Mbak. Delay. Gambar gue nggak gerak. Gue nggak gerak. Iya, nggak masuk nih. Luar Kayaknya- biasa. Kayaknya apa? Kayaknya ini Instagram lu yang ini, akun yang ini yang akun lu, akun ini. Bukan ini. Nggak ngaruh dong, nggak ngaruh. Kan barusan gue ini live di Instagram pakai handphone yang sama. Ini ya apa? Nggak bisa ya? Ya mulai nih terjadi sesuatu. Ini gue udah nggak. Kemarin tuh mati lampu karena ada pemadaman di Cipayung ya teman-teman, pemadaman. Oke, Ting, boleh dong ceritain lagi nih soal kemarin hasil home turnamen. Kan kita kan kemarin ada gangguan, mungkin teman-teman ada yang belum sempat denger atau gimana gitu. Kan kemarin home turnamen kamu bisa tak terkalahkan nih satu game pun dengan lawan siapapun. Kuncinya apa sih? Gue kok agak gimana ya tanya lagi gitu. Hilangkan ingatanmu dulu. Ya, kuncinya apa ya? Yang nggak ada kunci itu sih, cuma coba buat nikmatin aja dari itu kan. Oh, mati lampu. Oh, ini Fajar, terus ini Fajar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya udah lanjut. Gimana? Ya nggak ada kunci sih, cuman pengen coba buat nikmatin aja dari hari ke hari, dari match ke matchnya, karena memang kan udah lama nggak pertandingan juga, terus juga ya ada yang miss aja sih, maksudnya dari feel pertandingannya gitu sih agak kayak kagok lagi sih, terus juga coba buat nikmatin aja, maksudnya ingat-ingat lagi juga pertanding waktu kemarin itu pertandingan tuh ngapain aja segala macam, terus juga ini mati lampu beneran apa gimana sih? Fajar saklar di luarnya dimatiin. Astagfirullahaladzim, tuh kan benar ada terjadi sesuatu. Fajar, tolonglah Jar. Biarin aja Mbak. Biarin aja ya, yaudah nggak apa-apa lah ya. Mau mati lampu, mau nyala lampu kan aura lo tetap bagus terpancar. Kalau orang jago sih ya nggak ngaruh. Ting, jadi lo ngapain nih biar nggak bosen? Biar biar ya mau nggak mau kan lo harus di asrama gitu loh. Kalau bosen mulu kan lo nya sendiri yang tersiksa. Jadi lo ngapain nih biar enak kan? Ya ngapain ya, paling nonton, kalau nggak nonton main game, terus ya kan di sini juga ada lapangan bola juga kan di belakang, jadi kadang mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali main sama teman-teman yang lain sih, main bola sore-sore gitu sih, jadi yang ngurangin bosan sedikit. Kayak kemarin ya main bola. Iya, pagi kemarin. Hari ini nggak ada jadwal main bola. Tidur lah, istirahat. Oh iya, jangan olahraga terus ya. Pekerjaan olahraga, hiburan juga tetap olahraga. Terus tadi lo sempet bilang kan, maksudnya biar nggak bosen nonton. Apa sih, nonton drakor ya lo ya? Enggak juga sih. Enggak. Tapi drakor nonton? Pernah, cuma enggak yang fanatik. Kok nggak mau sih? Kalau nonton. Oh gitu. Yang lagi lo tonton apa filmnya? Udah lama nggak nonton. Terakhir, film yang terakhir ditonton, drakor yang terakhir. Nggak tahu, gue udah lupa. Itu gue bosenan sih, kayak kan kebanyakan series gitu kan. Terakhir kalau nggak salah yang Reply 1988 itu, gue baru 4 episode apa 5 episode udah bosan. Tinggal lagi. Bukan yang bagus ya? Lo nonton ini dong, apa namanya? Itaewon Class, nonton nggak? Kan lo katanya ini mau yang belajar bisnis. Lo mau belajar bisnis kan? Di live kemarin saya masih ingat.
Kan jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kemarin tuh gue sempet nanya Ginting kalau nanti pensiun mau apa, kata Ginting kalau nggak di badminton bisnismen. Nah makanya gue tanya nonton Itaewon Class nggak, kan itu ini apa cerita tentang bisnis gitu, bisnis. Ting, jadi kalau hal yang paling dirindukan tuh apa nih yang udah lama nggak lo lakukan selama pandemi, pulang atau apa gitu? Keluar gerbang asrama. Bahkan lo kangen ya keluarga rumah asrama ya. Oh, Tiba-tiba depan aja gue nggak tahu apa yang berubah. Karena emang udah selama ini nggak keluar sama sekali sih. Ya pasti pulang pertama ketemu keluarga, ketemu apa segala macem. Terus juga ya kumpul-kumpul aja sih yang paling dikangenin. Karena emang mungkin kalau nggak salah terakhir tuh habis Indonesia Master itu deh ketemu sama keluarga kan. Setelah itu belum ketemu. yang paling dikangenin dari nyokap apa, masakan apa gitu, ada nggak? Banyak sih, hampir semua masakan dia sih yang dikangenin. Enak-enak ya, nyokap jago masak ya? Jago masak, enak. Pantesan anaknya jago makan. Enggak, iya berarti ini ya, udah lama banget. Tapi ini nggak sempat minta kirimin gitu, misalnya biar obat kangen ke rumah, kirimin makanan atau gimana gitu? Semenjak pandemi ini enggak sih, enggak pernah sih. Bukan enggak pernah, enggak tega juga maksudnya. Itu sih agak ribet ya, jauh. Iya, kasihan juga kan ngirimin. Terus juga biasa kan kalau pulang ke rumah suka gue sendiri yang bawa kan, kayak minta masakin, terus gue yang bawa. Kalau ini kan kayak mesti di packing lagi, terus juga kalau packingannya jelek segala macam kan makanannya kenapa-napa juga jadi Masak ya. Iya. Iya, sabar ya. Semoga pandemi ini segera berakhir jadi bisa pulang ya, Ting. Amin. Oke, Ting, kalau dengar nama Anthony Sinisuka Ginting itu kan pasti identik banget sama Momogi. Ini terus terang gue ulang pertanyaannya. Pertama, karena kemarin mungkin banyak yang belum dengar. Kedua, ini tetap menjadi pertanyaan paling diminati. Ini dengan tanggapan Momogi itu gimana lo melihatnya? Lo senang atau gimana sih menanggapi lo dari julukan itu? Ya senang sih, maksudnya berarti antusias netizen, maksudnya badminton lovers Indonesia sebegitu besarnya kan. Terus juga dibilang waktu pertama denger apa sebutan itu juga bukan nggak nyangka sih, maksudnya kok bisa disebutin itu gitu kan, maksudnya mungkin singkatan Momota Ginting lah gitu. Terus juga ya kalau nggak tahu juga bener apa enggak, mungkin terjadinya sebutan itu mungkin gara-gara memang gue sering ketemu dibanding musuh yang lain ya sama Momota ini kan. Masa dibanding sama pemain lain lebih sering ketemu Momota. Terus juga dari permainan segala macam juga rame-rame kebanyakan. Jadi mungkin itu yang bikin orang-orang bikin sebutan itu sih. Ngomong-ngomong lo sering banget ketemu Momota tuh pernah bilang ya, katanya kalau berhadapan sama Ginting itu berharap rubber game. Jadi tinggal nunggu lo capek, baru dia ngambil celahnya di situ. Karena lo susah banget dikalahin, kata dia gitu. Kalau sendiri gimana menanggapi hal itu dengan strateginya Momota? Apa lo ada strategi, berarti gue nggak boleh rubber apa gimana? Ya pasti punya strategi masing-masing sih. Maksudnya mungkin itu strategi dia karena memang keunggulan dia di situ sih, dari fisik, begitu juga jaga fokusnya dari awal sampai akhir sih. Kalau ya menurut gue pribadi juga ya gue masih mesti ditingkatin lagi di sisi itunya juga. Pertama dari fisik, terus juga fokusnya dari awal game sampai misal pun rubber capek segala macam ya mesti tetap fokusnya tetap harus dijaga banget sih. Kalau dia memang bisa berpendapat seperti itu mungkin ya karena pertemuan sebelumnya itu dia bisa menang gara-gara itu sih, kalau menurut gue gitu sih. Tapi Ting, kalau misalnya ada orang yang bilang nih rivalitas lu sama Momota disamakan dengan Lindan dan Lee Chong Wei, menurut lo itu berlebihan atau enggak sih? Oke juga, emang setara apa gimana? Gak tahu sih gue, ya biar orang menilai aja lah gue.
nggak tahu. Oh gitu. Soalnya kan kalau di Indani Chong itu terkenal banget kan, dan matchnya tuh paling ditunggu. Kalau sekarang tuh apa namanya, eranya Ginting dan Momota gitu. Ya nggak tahu lah, ya gitulah. Gue juga, lu nanya gue nggak tahu lah. Ting, lu kan suka ngobrol nih sama Momota, sama Momota di habis tanding, terus pakai tukeran jersey lah di podium. Itu lu ngomong bahasa, udah gue tanya sih, Bahasa tapi ya nggak tubuh. apa-apa kan ada yang belum dengar. Jawabannya jangan sama dong, kan kemarin juga itu. Kan kemarin nggak, kan buat yang nggak nonton. Oh iya benar, bahasa tubuh. Tubuh bagian mana yang berbahasa? Banyak. Beneran nih, bahasa apa? Lo bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kali aja dia bisa bahasa Indonesia. Kan dia anaknya Mas Imam kan? Bahasa Sunda, bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kok lo bisa jago sih, Ting, bahasa Inggrisnya? Belajarnya gimana? Dari mana? Siapa yang ngajarin? Google Translate kok mbak, gue nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Soalnya di mana namanya, kalau di mix zone, Ginting ini merupakan salah satu atlet yang sering dan mau gitu loh kalau diwawancara sama media asing pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu luar biasa gitu loh. Masa sih? Jadi teman-teman atlet mungkin bisa dibantu ya, Ginting. Ting, ngomong-ngomong soal turnamen nih, turnamen mana sih yang paling lo ingat dan paling berkesan? Kan nggak mesti menang ya, bisa kalah paling menyakitkan atau menang paling menyenangkan gitu apa? Paling mengesankan mungkin pertama awal itu di ini sih, Olympic Youth itu sih. Maksudnya bukan masalah menang kalahnya sih, maksudnya bisa ngerasain suasana kayak Olimpik gitu sih. Kan itu kan Olimpik juga, cuman di level junior kan, cuman ya bisa ngerasain ya secara nggak langsung kan kayak Olimpiade juga di level senior gitu loh. Terus kalau yang kedua mungkin di ini sih, Asian Games for up bergu sama individu, terus juga di China Open-nya sih setelah Asian Games itu. Hmm, berkesan semua ya. Dan kesannya alhamdulillah baik ya. Ya gitu kan. Ting, ting. Kan lo ini nih di junior bukan kurang ya, tidak begitu menonjol lah ya maksudnya. Ini berada di permukaan, diam-diam menghanyutkan. Terus tiba-tiba lo sekarang melesat jadi nomor 1 Indonesia. Gimana sih cara lo berlatih? Ada kuncinya nggak? Atau ada motivasi apa gitu yang lo lakukan dalam perjalanan karir lo? Ya apa ya, yang pertama pasti kan namanya waktu masih junior, maksudnya dari pengalaman, dari ilmu segala macam masih minim lah ya. Ya mungkin dengan bantuan dukungan sama bimbingan pelatih mulai dari junior sampai sekarang pengaruh banget sih. Maksudnya apa yang dia tanemin di pikiran juga itu penting sih, bukan hanya di latihan ya. Maksudnya gimana caranya kita punya mental yang bagus, punya pikiran yang fokus juga di latihan, selama latihan itu kan, karena kan pengaruh juga buat di pertandingan kan, gimana caranya dari awal latihan sampai akhir tuh bener-bener fokus gitu loh. Jadi bener-bener megang lah istilahnya latihannya gimana. Tuh juga itu sih yang paling gua pikirin, maksudnya paling berasa sih selama ini. Dari ya pasti tiap pelatih punya apa ya, punya pandangan masing-masing kan, punya yang menurut dia bagus buat atletnya tuh gimana ya. Gue coba buat nyerapin aja, maksudnya nyerap apa yang dia apa namanya tuh, apa yang dia sampaikan ke gue gitu ya. Terus ya gue coba buat terapin ke lapangan, di lapangan juga sih. Itu yang menjadi kunci akhirnya lo bangkit menjadi nomor 1 Indonesia ya saat ini. Ting, tapi dengan posisi sekarang nih, lo ada pressure nggak sih malah? Karena kan pasti jadi paling senior dan sekarang posisinya paling tinggi gitu. Lo jadi tegang atau malah jadi termotivasi? Oh, semua orang berharap sama gue nih, gue harus tampil lebih baik, apa gimana? Ya gue sih nggak mau mikirin terlalu ke mana-mana sih. Maksudnya ya mungkin orang-orang beranggapan wah lu
ranking 1 di Indonesia. Cuman gue bersyukur, maksudnya gue bisa ada di posisi sekarang. Cuman ya gue tetap ngelihat, maksudnya masih banyak PR, masih banyak hal yang mau gue capai, mau gue kejar sih. Maksudnya kan Indonesia bukan air segalanya lah, maksudnya masih ada hidup. Oke. Jadi lo emang tipenya memang ini ya lebih suka menjaga privacy aja gitu ya, biar lebih ya, emang pilihan sih ya itu ya. Bagaimana kita menampilkan diri di sosial media. Ting, selain di badminton, lo kan sekarang udah ada nih kesempatan untuk nyobain di iklan lah, di mana syuting, apa segala macam. Boleh dong diceritain pengalamannya seperti apa dan apa sih perbedaannya sama badminton? Apa gitu nih dengan pengalaman Apa baru di ini? iklan, soal di iklan? Iya, di iklan, di film pernah nggak sih? Enggak. Nggak ya? Jangan Ya, lo di iklan. Pertama sih tahun apa ya, setelah Asian Games itu lah, maksudnya mulai ada iklan-iklan yang tertarikan. Dibilang pengalaman baru banget sih, apalagi disuruh kayak acting lah, maksudnya ada ekspresi yang segala macam itu yang maksudnya nggak pernah gue lakuin sebelumnya kan, dan beda banget sama di badminton kan. Maksudnya kan badminton kan ya natural aja ya, nggak yang gimana banget kan. Kalau ini kan kita harus kayak menjual produknya dia banget gitu loh. Jadi ada sempet kayak beberapa kali perasaan dia udah nerapin kayak kan, dia nyontohin juga kan kayak actingnya mesti kayak gimana, ya gue contohin tapi dia bilang nggak sesuai mas. Ya gue juga bingung ya mesti gimana gitu sih. Karena yang Jadi pengalaman baru banget ya. ya bisa dibilang gue orang yang kayak malu juga sih, maksudnya nggak yang apa namanya ya, kalau orang kayak nggak yang fotogenik gitu, ngerti nggak sih, nggak yang kayak bisa bergaya, berpose, acting segala macam gitu sih. Jadi Lo fotogenik kan? mana ada. Oh enggak ya. Yang pasti lu kalau foto pertandingan tuh agak susah karena pas selebrasi pasti nggak ngadep fotografer. Susah. Lu kurang gede apa kegedean? Apa maksudnya? Ya enggak dong, maksudnya karena emang teman-teman fotografer tuh juga suka ngomong gitu. Ginting kalau selebrasi kasih tahu dong hadapnya fotografer, nggak kepikiran ya? Ya nggak kepikiran lah, gila. Ini ada yang komen, Ginting kenapa malu-malu sih di depan kamera padahal kalau di luar kan malu-maluin. Siapa bilang? Kan ini dilihat orang. Nggak sih, gue kayaknya kalau ada bareng-bareng kayak teman-teman banyak itu malah lebih seru nggak sih, kayak ya gue ikut nimbrung doang. Kalau kayak sendiri-sendiri gitu, Kalau bagian gerusukin lo seneng, giliran sendiri lo awkward. Ya gitulah. Emang ya jiwa-jiwa anda ini. Ngomong-ngomong nih, kalau yang anak-anak cowok-cowok tuh suka banget iseng, apalagi kalau lagi live ini langsung pada grepok aja, ngapain aja dulu tuh. Nah, kalau tuh ada yang bilang pencitraan aja. Kalau diurutin diurutin anak-anak Cipayung yang iseng-iseng siapa sih? Selain lu mah udah pasti masuk. Ya udah ketebak lah siapa, udah coba sebutin buat coba. Siapa? Fajar. Bukan iseng lagi, dia udah kayak apa itu? Udah tingkat ini ya, internasional, tidak bisa digapai. Tapi dia itu mbak orangnya mbak ngisengin mau, diisengin nggak mau gitu. Jadi kayak gitu. Dia lagi diam, gue isengin, gue lagi diam, dia ngiseng gitu kan. Nah giliran balik, dia lagi diam, gue isengin, ngambek dia kayak cewek. Fajar Alfian teman-teman, begitu. Apa ya? Enggak, Fajar Alfian itu dia. Nggak usah gitu. Anda walaupun menyandang marga Ginting, Anda Cimahi Tulen. kan lo kemarin bilang nggak bisa bahasa Batak. Kalau nyanyi bisa nggak? Kan nyanyi gampang pasti lagu. Orang Batak kan suka nih selebrasinya. Nggak mau ya? Ini padahal permintaan netizen. Gue tolak permintaannya. Permintaannya ditolak. Oke. Ting, kalau kita fast forward nih ke depan, kira-kira
5 tahun ke depan, lo pengen dilihat sebagai apa dan apa sih capaian yang kira-kira yang lo dapat di 5 tahun ke depan? Kalau apa yang pengen dicapai sih, kalau gue sih maksudnya role model yang ada di depan gue, maksudnya di hadapan gue tiap hari sih, maksudnya gue pengen kayak Hendra Setiawan sih, maksudnya mulai dari karakter, mulai dari entah itu karakter, terus juga prestasi, terus ya segala macam. Yang paling penting karakternya sih, kayak ya prestasi setinggi apapun tapi karakternya tetap humble, terus tetap kayak ya gitulah. Itu yang paling pengen capai ke depannya sih, maksudnya gitu. Emang yang mana Kapten gelar individunya juga udah lengkap kan ya? Iya, udah lengkap. Tapi kurang pon. Kalau lo pernah menang pon nggak? Kojeng belum pernah menang pon. Lo juga belum pernah. Iya. Berarti ada nih kalau berdasarkan histori ada kesempatan lo bisa meraih ini prestasi kayak Kojeng ya. Soalnya banyak sama historinya. Nggak pernah menang pon. Ting, kalau misalnya udah selesai badminton, lo tertarik nggak sih untuk ngelatih? Karena kan nggak semua atlet atau mantan pemain tuh bisa jadi pelatih ya. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sendiri nggak tahu sih. Maksudnya kalau ngomongnya ngalor ngidul sih, bukan ngalor ngidul. Maksudnya gue secara sekilas sih nggak ada kepikiran gue jadi pelatih sih. Maksudnya emang kayak yang gue bilang kemarin itu kan, kalau misalnya udah berhenti segala macem, pengen jadi apa? Yang pertama gue nggak mau di dunia badminton dulu sih. Terus coba juga kan ya dunia yang lain gimana segala macam. Terus kalau memang misalnya nggak berjalan dengan baik, ya pasti ujung-ujungnya ke badminton juga sih. Soalnya kan karena ya menurut gue sih, ya gue selama lebih dari setengah umur gue, ya gue di badminton kan, otomatis dari ilmu, dari pengalaman segala macam lebih banyak di bidang badmintonnya sih. Jadi gitu. Itu tadi ada yang nanya, kalau jadi model tertarik nggak? Enggak. Berarti pengennya ke bisnis ya? Iya, pertama sih itu sih. Bisnis, oke. Ada nggak role model bisnismen gitu yang menurut lo, wah oke nih, gue pengen kayak dia gitu. Siapa gitu? Warren Buffett atau siapa? Nggak tahu sih gue nggak tahu. Steve Jobs nggak, gitu. Ketinggian kali ya. Lo kan namanya role model dan ya gue nggak ada sih, maksudnya belum ya nggak tahu sih, nggak ada kali. Udah Pak, tapi udah mulai belajar ya? Udah mulai belajar ya? Katanya Ginting udah mulai coba belajar saham ya? Siapa bilang? Kemarin di live-nya kita. Kata-katanya. Ya, kan seolah-olah gue ada informan lain, padahal kan itu hasil yang kemarin. Ya baru mulai belajar sih Mbak, karena kan memang gue baru tahu, maksudnya baru tertarik buat belajar kan karena kakak gue kan 5 bersaudara. Terus lo anak keberapa sih? Anak keempat. Anak keempat. Ya 5 bersaudara, anak keempat. Terus kakak gue yang nomor 2 disuruh juga, maksudnya coba buat ikut gabung juga kan, karena ya bisa dibilang kalau gue kan pengen bisnis, cuman yang gue bilang kemarin nggak mau terlalu dibagi juga fokusnya antara bisnis sama badminton kan, karena menurut gue ya badminton kan ada batas umurnya juga. Jadi gue mau maksimalin selama dari badminton ini sampai nanti gue misalnya udah pensiun, fokus gue nggak mau, maksudnya sayang lah gitu, kayak gue nggak mau bagi-bagi dulu gitu. Jadi otomatis kan gue harus ngumpulin pundi-pundi keuangan gue selama ini kan sebanyak mungkin lah buat nanti kalau misalnya gue udah pensiun kan. Nah gimana caranya buat maksimalin nyimpennya itu ya di financial planner itu. Jadi kayak gue mesti ngapain, misal gue udah sampai pensiun itu gue mesti ngapain, ngumpulin berapa sampai berapa gitu sih. Jadi itu sih. Jadi sekarang fokus dulu berkarir, mengumpulkan sambil juga belajar ya dari kakak ya. Iya benar. Tapi berarti dalam waktu dekat belum tertarik nih bikin bisnis kayak teman-teman nih, kayak sahabat lu, Rian kan punya, terus Fajar nih yang komen mulu di live ini juga kan ada bisnis, atau Jonathan teman sekamar lo kan rata-rata yang deket-deket ada mulai bisnis nih, lo mulai
aduh apa coba ya yang kecil-kecil gitu buat belajar, nyoba nggak? Pengen banget sih, apalagi kan maksudnya itu yang maksudnya yang gue bilang tadi yang bakalan gue tekunin nanti kan setelah pensiun kan. Itu tadi yang gue bilang, orangnya yang kayak mikir banget gitu loh, jadi kayak misalnya ada sesuatu yang gak sesuai sama gue bakal gue kepikiran gitu, jadi yang gue bilang tadi yang fokusnya itu gak mau terlalu dibagi. Cuman mungkin Iya, kalau misalnya ada joinan atau keluarga atau temen yang pengen buka juga dan bisa handle itu banyak bagus juga ya, gue pengen aja sih, soalnya kan karena pasti gue nggak mungkin handle itu dan monitorin itu sepanjang waktu kan gitu sih. nggak bisa intens banget gitu ya. Iya, Berarti nih teman-teman yang mau ini ngajakin Ginting bisnis bareng terbuka ya, cek kok promo ya. Siapa tahu habis ini ada miliarder mau modalin, Ting, ya kan, kita nggak tahu. Iya. Ting, kita mau jawabin beberapa pertanyaan netizen ya, karena ini live-nya takut kelamaan, kalau sejam bakal keputus langsung di live, nggak bisa lebih dari sejam katanya, dan takutnya nggak bisa ke-save lagi di IGTV. Jadi gue pilih beberapa pertanyaan ya. Ini Ting nih, pernah denger istilah pedih award gak? Tanggapannya gimana? Itu apa sih bang? Gue nggak tahu. Pernah denger cuma nggak